Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Solo 10, saya berada di kantor KPU Kabupaten Ketapang dengan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dengan Bang Ahmad Siddiq. Ada satu kegiatan yang memerlukan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pemilu, tahapan pemilu, yaitu soal tanggapan masyarakat atas penataan dapil dan alokasi kursi. Nah, seperti apa Bang Siddiq ini? Pertama kami sampaikan bahwa setelah KPU menerima agregat kependudukan dari Kemendagri, karena KPU sudah mengeluarkan keputusan terkait dengan alokasi kursi, dalamnya juga terdapat jumlah penduduk di Ketapang. Maka sesuai tahapan KPU Kabupaten Ketapang itu melakukan penyusunan rancangan dapil dan alokasi kursi. Dan kemarin kita tanggal 23 sesuai dengan jadwal itu sudah mengumumkan rancangan penataan dapil yang sudah tersampaikan di laman KPU, dan di media sosial juga di kawan KPU, dan itu sampai dengan tanggal 29 November itu dibutuhkan partisipasi masyarakat berupa tanggapan melalui link yang sudah kami sampaikan, atau bisa langsung juga disampaikan secara tertulis ke kantor KPU. Secara langsung. Nah, ini mengapa memerlukan tanggapan masyarakat penataan dapil dan jumlah kursi ini? Ya, pertama sesuai tahapan kami menyusun draft rancangan sebelum nanti pada rentang waktu 8 Desember 7 Desember sampai dengan 16 Desember itu kami uji publik. Sebelum kami lakukan uji publik, kami susun rancangan, perlu kami dapat masukan dari masyarakat. Pertama, dapil dan alokasi kursi ini tidak hanya berhubungan dengan partai politik, tapi karena sistem pemilihan kita juga pemilihan terbuka yang berhubungan langsung masyarakat, maka masyarakat berkepentingan terhadap daerahnya itu masuk dapil mana, kursinya berapa, sehingga pasti dia kepentingan nanti terhadap calon-calon yang diusulkan, itu nanti butuh berapa kursi di kecamatan itu dan masuk di dapil berapa. Jadi harapan yang usulan yang diharapkan masuk dari masyarakat itu seperti apa sih? Ya pertama terhadap rancangan yang kita susun, kita kan ada 3 rancangan ya. 3 rancangan yang kita susun. Pertama masih mengikuti dapil di 2019 untuk 6 dapil. Lalu kita ada draft rancangan 7 dapil dan ada rancangan ketiga 8 dapil. Dari rancangan yang kami susun, apakah gabungan kecamatan, apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan prinsip-prinsip penataan dapil, itu yang penting ditangani masyarakat. Atau ada usulan lain seperti apa yang dirancang oleh KPU. Ini bagusnya ini dapil ini misalnya gabungan kecamatannya lebih dekat ke ini. Seperti itu. Nah, kalau masyarakat ingin menanggapi, mereka mengajukan kemana ini? Ya, kita sudah ada link tanggal masyarakat di kpu.go.id atau langsung ke kantor KPU. Jadi secara tertulis. Ini tanggapan masyarakat ini secara pribadi bolehkah atau mereka secara kelompok? Pribadi boleh, kelompok juga nanti disertakan. Tapi bisa karena masyarakatnya juga masyarakat ini kan kata-kata juga mungkin tidak aktif di media sosial. Kami rencana memang sebelum uji publik itu kami sosialisasi ke beberapa pihak, tapi kami lagi buat rencana tempatnya di tahapan cari waktu yang pas, kami sosialisasikan rancangan buat sebelum uji publik. Batas akhirnya sampai tanggal berapa, Pak? Kalau tanggal 21 sampai dengan tanggal 29 November. 29 November. Oh, berarti
Enggak lama lagi. Ya, ya. Mm-mm. Tapi kan sebenarnya Ah, itu ya nanti tanggapan itu juga bisa disampaikan ketika kita sosialisasi, ketika kita uji publik. Uji publik itu ya. Itu kan secara langsung ya kami sampaikan, diskusikan, melibatkan tidak hanya partai politik, tapi stakeholder lain, pemerintah, itu ya tokoh masyarakat, organisasi. Nanti kami akan libatkan di uji publik itu. Nah, sejauh mana nih tanggapan-tanggapan masyarakat ini akan dijadikan masukan? Jadi bukan hanya sekedar sesuatu yang harus memenuhi persyaratan penyusunan sebuah peraturan, tetapi sebenarnya masukan-masukan dari masyarakat ini benar-benar diperhatikan oleh KPU dan jajarannya. Ya, pertama kan harus ada kesepahaman bahwa dalam proses penataan dapil dalam konstitusi itu prinsipnya ya merujuk kepada peraturan perundang-undangan strategis di PKPU dan Juknis itu ya. Supaya bisa dipahami bersama-sama. Yeah. Jadi nanti terlalu ke sana. Yang berikutnya pasti kami pertimbangkan sepanjang itu ya. Yeah. Pertimbangkan dimaksud akan membuat analisa kami kembali menuju uji publik sepanjang itu sesuai dengan prinsip-prinsip penataan dapil. Misalnya kan sebenarnya sudah ada tentuannya yang minimal satu dapil 3 kursi, maksimal 12 kursi, bisa satu kecamatan atau gabung kecamatan, satu gapis dan lain sebagainya itu ada tingkatan. Dan prinsip-prinsip itu pasti nanti masyarakat tidak lagi prinsip-prinsip penataan dapil. Karena keterwakilan calon yang terpilih kan mewakili masyarakat ya. Nah, jadi tentu masyarakat pasti berkepentingan untuk ini. Bang, kan penataan dapil ini bisa menyebabkan terjadinya pengurangan atau penambahan jumlah kursi. Nah, itu kan tentu dapat merugikan masyarakat. Tapi sebenarnya apa yang menjadi latar belakang pokok sejumlah anggota dewan itu bisa bertambah dan dikurangi? Ya, pertama yang prinsip undang-undang untuk Kabupaten Ketapang misalnya itu jumlah penduduk 500.001 sampai dengan 1 juta itu alokasi kursi secara undang-undang 45. Dan Ketapang untuk di DPR. Ya. Di DPRD Kabupaten. Dan untuk Ketapang jumlah agregat kependudukan yang diserahkan kepada KPU untuk tahun 2022 ini yaitu sejumlah 575, 579. Sehingga alokasi kursi kita masih 45. Yang pertama. Yang kedua, bisa jadi karena perkembangan jumlah penduduk di satu kecamatan misalnya berbeda-beda, itu bisa jadi terjadi pergeseran jumlah alokasi kursi di kecamatan atau dapil tertentu. Jadi bisa ada dapil yang bertambah, bisa dapil yang berkurang. Contoh untuk sementara ini, pertama yang informasi ini ya terbaru kami sampaikan, bahwa di Ketapang dibanding dengan jumlah agregat kependudukan di 2018 yang digunakan untuk penataan dapil di pemilu 11 itu terjadi pengurangan jumlah penduduk kurang lebih 2.954. Kalau 2018 itu 578, 533. Kalau yang 2022 ini dikeluarkan oleh KPU, data Kemendagri tentunya, itu 575, 509, sehingga ada pengurangan jumlah penduduk 2954. Rancangan yang kami susun sementara, hampir semua kecamatan terjadi pengurangan jumlah penduduk, tapi ada yang nambah itu ya. Ada 2 dapil itu berpengaruh terhadap alokasi kursi, yaitu di dapil 3 dengan dapil 5. Dapil 3 itu di mana? Dapil 3 itu Sadai, Nangatayap, Hulu Sungai. Itu dulunya 2019 itu kan 6 kursi. 6 kursi. Nah sekarang? Dapil sekarang ini karena jumlah penduduknya stabil masih ya. Pengurangan juga tidak signifikan. Itu sisa
pembagian sisa jumlah penduduk, bedanya bilangan pembagian penduduk itu dia dapat peringkat 2 sehingga nambah 1 kursi. Sehingga jadi dapil 3 nambah 1 kursi. Jadi 7 kursi. Ya. Sebaliknya di dapil 5 rancangan kita sudah buat. Ya, untuk rancangan 6 dapil ya. Ya. Dapil 5 itu terdiri dari Marau, Air Upas, ya, Singkup, Manis Mata. Di kecamatan itu ada pengurangan jumlah penduduknya signifikan. Oh, ya, berarti jumlah kursi akan berkurang? Ya, akan berkurang. Aslinya 6, cuman sisa bilangan pembagian penduduknya itu rendah, tingkat ke-3 atau ke-4, sehingga alokasi kursinya dia tetap 6, yang dulunya 7, ini 6. Oh, jadi berkurang 1. Berkurang 1 dibanding pemilu 2019. Lebihnya itu masih seperti pemilu 2019. Oh, berarti di 2 dapil ini yang akan terjadi kemungkinan terjadi pergeseran. Atau sudah dipastikan? Kalau jumlah penduduk tidak berubah karena sudah ditanggung KPU, bisa dapilnya 6 dapil. Bisa dipastikan. Oh, jadi rancangan Yang berikutnya berpengaruh juga kalau itu 7 dapil. Tapi 7 dapil kan juga berdekatan ya. Jadi yang kami sampaikan tadi yang untuk rancangan 6 dapil. Rancangan 6 dapil. Nah, seperti 2019. Jadi KPU merancang 6 dapil, 7 dapil, dan 8 dapil. Kalau selama ini kita 6 dapil kan? 6 dapil. Tapi kan 2019 kita tetap merancang 6 dapil, 7 dapil. Dan ada 2 rancangan yang diterima oleh KPU, itu 6 dapil dan 7 dapil, dan ditetapkan yang 6 dapil yang menjadi. Jadi keputusan akhirnya tetap di KPU pusat. RI. KPU RI. Jadi setelah kita lakukan proses lalu KPU provinsi nanti akan melakukan pencermatan dan apa yang disampaikan khususnya oleh KPU kabupaten. Lalu nanti akan disampaikan oleh KPU ini untuk menetapkan. Jadi pasti mempertimbangkan dinamika yang berkembang di masyarakat dan KPU kabupaten. Apa yang untung ruginya kalau anggota jumlah kursi di dapil itu menaik atau menurun buat masyarakat? Kalau prediksi KPU? Ya, kalau alokasi menurun pasti kan karena tingkat keterwakilan masyarakat di dapil itu menjadi berkurang bukan dirugikan ya. Kewakilan mereka di dapil itu yang awalnya 5 jumlah suaranya menjadi berkurang. Kewakilan prinsipnya kewakilannya di DPRD itu menjadi berkurang lagi. Itu sebenarnya dampak tidak menguntungkan, menguntungkan bagi masyarakat yang kursinya berkurang. Dan ini tentunya menjadi sangat dicermati oleh partai politik. Dalam salah satunya memang harus dapat respon, dapat tanggapan, dapat pemikiran dari partai, dari masyarakat semuanya lah terkait dengan dinamika yang kami buat rancangan akan dapil. Bang, makasih atas kesempatan bincang-bincangnya Yasmin Umar untuk Sorot 10.